Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan lanjut membahas soal-soal mengenai FPB dan KPK. Oke, di sini kita lanjut pada bagian nomor 7. Kemarin kita sudah menjawab sampai nomor 6. Ibu Mona memiliki kelinci 80 ekor. Ia membagi kelinci tersebut ke dalam beberapa kandang. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80 dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Nah, berapakah banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona? Oke, yang kedua, yang B, berapakah banyak kelinci dalam setiap kandang? Apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu. Jadi di sini pada bagian A itu kita bisa dapatkan dengan banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona. Ini banyak kandangnya sama dengan faktor bilangan 80. Nah, 80 dan banyak kelinci dalam setiap kandang adalah hasil bagi banyak kelinci dengan banyak kandang. Jadi di sini ada banyak kelincinya itu 80. Kita cari faktor-faktornya 80-nya ini, faktor-faktor dari 80 itu berapa saja. Ia ingin membagi kelinci tersebut ke dalam beberapa kandang dan banyak kandang sama dengan faktor bilangan 80. Jadi kita cari di sini. Faktor 80 adalah 1, 2, 3, 4. Cara dapatnya kayak gimana? Yang kali hasilnya adalah 80. Misalnya kayak gini. 1 kali 80. Maka 1 dengan 80 adalah faktornya. 2 kali 40. Nah, 40 termasuk faktornya dengan 2. Nah, 2 kita sudah daftarkan. 3 tidak bisa. 4 kali 20. 5 kali 16. 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 dikali dengan 10, 9 tidak bisa, 10 dikali 18. Nah, ini 1, 2, 3-nya tidak, 4, terus 5, terus 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Nah, ini kita sudah daftarkan semua faktor-faktor dari 80. Banyak kandang sama dengan banyak faktor bilangan 80. Ingat, banyak kandang harus sama dengan banyak faktor bilangan 80. Banyaknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata banyaknya ada 10. Berapa banyak kandang yang harus dibuat Ibu Mona? Jawabannya ada 10 kandang. Ada 10 kandang. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, yang bagian B itu berapa banyak kelinci dalam setiap kandang? Jadi banyak kelincinya jumlahnya ada 80 dibagi dalam 10 kandang. Jadi banyaknya setiap kandang ada 8 kelinci. Nah, kelinci. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi bagian B sudah terjawab. Bagian C, apakah banyak kelinci dalam setiap kandang juga merupakan faktor dari banyaknya kelinci keseluruhan? Berikan alasanmu. Iya, karena 8 adalah faktor dari 80. Nah, kayak gitu ya. 8 adalah faktor dari 80. Jadi jawabannya ya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Diberikan bilangan 37, 41, dan 51. Bagian A, tentukan faktor dan faktor prima bilangan tersebut. Bagian B, apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Jelaskan apa alasannya. Jadi kayak gini, kita jawab satu-satu pada bagian A. Tentukan faktor dan faktor prima bilangan tersebut. 37,
41 dan 51. 37 itu faktornya adalah cuman 1 dan 37. Nah, karena 37 adalah bilangan prima. Dan 41 itu adalah faktornya juga sama, 1 dan 41. Karena 41 itu bilangan prima. 51 itu ada faktor 1, 3, 17, dan 51. Nah, kayak gitu. Karena 3 kali 17 itu 51. Selanjutnya, kita sudah tentukan faktor dan faktor prima. Ini baru faktor. Faktor primanya adalah faktor prima untuk yang 37 sama dengan 1 dan 37, 41, 1 dan 41, sedangkan 51 itu faktor primanya ada 3 dan 17. Oh ya, ini satunya tidak termasuk faktor prima ya. Nah, kayak gitu. 37, 41, dan 3 dan 17. Nah, kayak gitu ya. Jadi sudah kita tentukan yang bagian A, kita jawab yang bagian B. Apakah berbeda faktor bilangan dengan faktor primanya? Jelaskan apa alasannya. Jadi kayak gini, faktor prima itu merupakan faktor yang habis membagi semua bilangan pada bilangan itu sendiri. Misalnya kayak gini, ada 80, jadi semua yang habis membagi 80 ini merupakan faktor dari 80. Jadi kayak gitu. Jadi faktor adalah bilangan yang habis membagi bilangan lainnya, kayak gitu. Semua bilangan lainnya. Sedangkan faktor prima itu dia ini bilangan prima yang yang habis membagi bilangan lainnya, kayak gitu. Jadi misalnya di sini 51, berarti di sini 17 dan 3 itu merupakan faktor primanya, karena bilangan primanya cuma 3 dan 17. Nah, kayak gitu ya. 51 itu bukan bilangan prima, makanya bukan dikatakan faktor prima. 1 juga bukan bilangan prima, karena kenapa? Karena dia memiliki cuma satu faktor saja, yaitu dirinya sendiri. Nah, sedangkan definisi dari bilangan prima, bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Kalau satu kan cuma satu faktor, berarti dia tidak termasuk bilangan prima. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi apakah berbeda bilangan dengan faktor primanya? Ya berbeda. Ya berbeda. Penjelasannya karena kalau faktor bilangan itu faktor yang dapat habis membagi, yang semua bilangan yang habis membagi bilangan pokoknya, kayak gitu. Kalau faktor prima, bilangan prima yang merupakan faktor dari bilangan tersebut. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Diberikan bilangan 30 dan 60, tentukan faktor-faktor dari kedua bilangan tersebut. Pada bagian A, pada bagian B, apakah ada faktor bilangan yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Sebutkan. Berapa banyak faktor prima yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Jadi kayak gini. Untuk faktor dari 30 itu ada 1 kali 2, ada 2 kali 15, ada 3 kali 10, ada 4 ya bisa, ada 5 kali 6, ada 6 kali 5, jadi faktornya ada 1, 2, 3, 5, 1 kali 15, 1 kali 30. Oke, 5, 6, 10, 15, 30. Oke, yang kedua ada 60. Tentukan faktor-faktor kedua bilangan. Ini jawaban A. 1 kali
60, 2 kali 30, 3 kali 20, 4 kali 15, 6 kali 10, 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10, 12, 5, maaf, 5 dikali dengan 12 ada 5 kali 12, 6, 10, oke, sudah. Jadi faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Nah, seperti ini. Nah, sudah terjawab ya yang A. Sekarang yang B. Yang B, apakah ada faktor bilangan yang sama antara faktor-faktor bilangan itu? Ada. Ada 1, ada di mana ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Nah, semuanya sama di 30 ya. Ada. Jadi yang sama adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 30. Oke, yang selanjutnya, berapa banyak faktor prima yang sama di antara faktor-faktor bilangan itu? Jadi kita cari yang faktor primanya. Faktor prima yang sama, faktor prima. Ada 2, ada 3, ada 5. Nah, ada 2, 3 dengan 5. Nah, seperti itu ya adik-adik. Faktor primanya ada 2, 3, dan 5. Oke, kita lanjut yang berikutnya ada Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Dan Yanwar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu, ingat pada hari Sabtu, mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi. Jadi kita harus cari KPK antara 5, 6, 5, dan 4. Oke, KPK di sini pakai cara tabel, sama-sama bagi 2. Jadi di sini ada sisa 3, turun 5. Kenapa turun 5? Tidak habis dibagi 2 ya. 4 bagi 2, 2. Bagi 2 lagi. 2, turun 5, turun 3. 1, maaf. 2 bagi 2, 1. Jadi 3 lagi, turun 3 bagi 3, 1. 5 turun 1. Jadi yang terakhir adalah bagi 5, 1, 1, 1. Nah, jadi KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi 60 hari lagi. Jadi setelah berapa hari? Setelah 60 hari lagi. 60 hari lagi mereka akan bersama-sama pergi ke kolam renang. Nah, setelah itu, setelah 60 hari lagi, kita tentukan hari apakah itu. Jadi dia pergi sama-sama hari Sabtu. Setelah 60 hari dari hari Sabtu, itu hari apa? Jadi satu minggu itu ada 7 hari. Ada 7 hari: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Minggu. Jadi mereka bertemu di hari Sabtu, berarti hari Minggu mereka mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai angka ke-60 berada di hari apa. Nah, untuk mengetahui hal itu, kita perlu satu minggu itu kan ada 7 hari. Jadi 60 dibagi 7 itu sama dengan 8. Sisa 4. Nah, kayak gitu. Sisa 4 hari lagi. Berarti mulai sisa 4 hari lagi adalah mulai kita lihat sisa 1, 2. Nah, ternyata 4-nya ada di sini nih. Nah, berarti mereka
bertemu pada hari Rabu. Nah, jadi mereka bertemu pada hari Rabu. Hari Rabu. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Gimana? Sampai sini udah paham kan? Oke, kita lanjut lagi di soal yang berikutnya. Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit, Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 8, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Nah, ini kita pakai sama juga KPK antara 45, 60 dan 90. Ingat KPK ya. Jadi di sini KPK-nya sama-sama bagi 2 dulu. Jadi di sini turun 45, 30, 45. Masih bagi 2 juga. Jadi sini turun 45, turun 15, turun 45. Nah, tidak bisa lagi bagi 2, kita bagi 3 nih. Bagi 3, 15, 5 dengan 15. Nah, kita tidak bisa bagi 3, bisa bagi 3 lagi. 5, 5, 5. Baru kita bagi dengan 5, yaitu turun 1, 1, 1. Oke, jadi KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Jadi KPK-nya adalah 4 kali 9, 45. 45, 4 kali 9, 36. 36 kali 5 itu 180. Jadi mereka akan minum bersama lagi setelah 180 menit. Nah, kayak gitu ya. Setelah 180 menit lagi mereka minum. Pada jam berapakah itu? Jadi 1 jam 60 menit. Jadi 180 menit itu ada 180 bagi 60 jam begitu. Nah, jadi 180 menit itu sama dengan 3 jam. Nah, jam berapakah itu? Dari 08.00 ditambah dengan 3 jam itu sama dengan 11.00. Jadi pada jam 11.00. Nah, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Oke, yang selanjutnya kita bahas Dedi, Saleh, dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 3 lubang, Dedi merogoh kantong benih di pinggangnya. Saleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang, dan sementara Aris merogoh kantongnya setelah mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Jadi di sini sama juga kita mencari KPK antara 4, 5, 3, 4, oke, 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5. Kita mau mencari KPK-nya. Kita sama-sama bagi 2. Turun 3, 2, 5. Sama bagi 2. Turun 3, 1, 5. Bagi 3 itu sama dengan 1, 1, 5. Yang terakhir bagi 5 sama dengan 1, 1, 1. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi mereka akan bersamaan mengisi pada lubang ke-60. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Setiap 60 lubang. Jadi gitu ya adik-adik. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut yang berikutnya.
Kita lanjut yang berikutnya, 60 lubang ya. Seorang peternak telur sedang memanen telur. Dia memasukkan telur-telur tersebut secara rapi ke dalam kotak-kotak. Dia lupa menghitung banyak telur yang dimasukkan ke kotak-kotak itu. Ke kotak ketika itu. Yang dia ingat jika dia ambil 2-an, maka tersisa 1. Jika diambil 3-an juga tersisa 1. Jika ambil 4-an, 5-an, 6-an juga tersisa 1. Tentukan banyak telur yang dipanen oleh peternak telur tersebut. Jadi di sini kita tentukan KPK-nya. Setelah kita dapatkan KPK-nya, kita tambah dengan 1. Nah, itu ya. Jadi antara 2, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu. 2, 3 juga masuk. 3, 4, 5, 6. Baru KPK-nya kita cari dulu, baru nanti ditambah 1. Bagi 2, sisa 1, 3, 2, 5, 3. Bagi 2 lagi, itu sisa turun 1, turun 3, 1, turun 5, turun 3. Bagi 3, itu turun 1, turun 1, turun 1, turun 5, turun 1. Bagi 5, turun 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau sudah 1 semuanya, berarti KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sehingga KPK-nya adalah 60. Nah, setelah kita dapat KPK-nya, karena dia tersisa 1, berarti banyak telur. Banyak telur sama dengan 60 ditambah dengan 1 sama dengan 61. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan adik-adik? Oke, jika sudah paham, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan dalam pembahasan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.